Dia mendapatkan penghargaan karena kontribusinya dalam pengembangan bioteknologi dan kesehatan global yang berada di balik kesuksesan inventor dari vaksin AstraZeneca. Apa perannya Karina di vaksin AstraZeneca tersebut? Jadi saya salah satu penemu metode merubah vaksinnya supaya bisa diproduksi dalam skala besar. Jadi ribuan dosis menjadi miliaran dosis. Waktu itu saya bekerja 18 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya. Wah, selama berapa lama? Selama 6 bulan pertama. Ya. Jadi belajar public policy, ekonomi, bahkan sempat belajar masak juga 2 tahun di Australia. Benar. Kenapa belajar masak? Kok random banget? Apakah itu juga sebabnya Prof. Karina disebut sebagai Profesor 2 sendok makan? Iya benar. Jadi kita mulai dari skala kecil. Kalau saintis gitu ada ganteng nggak sih? Ada. Ada ya? Karena kan Prof. Karina belum nikah ya sampai sekarang ya? Ya belum. Pasangannya saintis juga? Halo, kembali lagi bersama dengan saya Prita Laura di podcast Penjaga Harapan. Kalau dilihat ya, pada saat penyerahan bintang tanda jasa utama oleh Presiden Prabowo di Istana beberapa waktu lalu, ada satu sosok yang menarik perhatian. Sosok yang di nasional kurang banyak dibicarakan, tapi ternyata prestasinya mengejutkan. Namanya adalah Karina Jo. Ternyata dia mendapatkan penghargaan karena kontribusinya dalam pengembangan bioteknologi dan kesehatan global yang berada di balik kesuksesan inventor dari vaksin AstraZeneca. Dan yang menarik, Karina ini mendapatkan sebutan Profesor 2 sendok makan. Siapakah dia dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita sapa Karina Jo. Karina, Prof. Karina, apa kabar? Baik. Terima kasih, Mbak. Ya. Karina, selama ini Prof. Karina ya, saya panggilnya ya? Ya, Mbak bebas. Mau panggil apa aja. Tinggal selama ini di Melbourne? Iya, pindah-pindah sih. Sebenarnya kuliah di Hong Kong dan di Australia, itu habis itu kerja di Inggris, habis itu pindah lagi ke Australia. Ya. Saat ini kalau menetap di mana? Kebetulan ada beberapa yang harus dikerjakan di Indonesia, jadi bisa ketemu Mbak. Nah, jadi mumpung ada di Indonesia nih, Prof. Karina kita eksplorasi ceritanya karena sangat menginspirasi. Usianya baru 37 tahun. Iya. Sudah mendapatkan bintang tanda jasa utama dari Presiden. Terima kasih. Sudah mendapatkan gelar profesor dari Universitas Erlangga dan sudah pernah mendapatkan penghargaan Pride of Britain di London. Iya, terima kasih. Ya. Apa sih yang dikerjain bisa sampai dapat penghargaan begitu banyak? Cerita dong. Ya kebetulan saya orang bioteknologi. Ya pada saat pandemi saya salah satu inventor dari COVID-19, vaksin COVID-19 yang Oxford AstraZeneca sih. Terkenal namanya, tapi brand name-nya sebenarnya Vaxzevria, tapi nggak ada yang memakai namanya. Selalu bilangnya vaksin AstraZeneca. Apa perannya Karina di vaksin AstraZeneca tersebut? Jadi saya salah satu penemu metode merubah vaksinnya supaya bisa diproduksi dalam skala besar. Jadi mungkin skala laboratorium mungkin berapa ribu dosis. Tapi itu nggak cukup kan, karena vaksin harus dipakai oleh orang banyak, merubahnya untuk viable, untuk komersial, untuk skala industri, jadi ribuan dosis menjadi miliaran dosis. Kalau misalnya dulu vaksin AstraZeneca yang sebelumnya harganya berapa, terus kapasitas produksinya bisa berapa, dan setelah kemudian dapat sentuhan dari Prof. Karina, jadi gimana hasilnya? Jadi metode tradisionalnya mungkin mentoknya di 1 liter. Di 1 liter itu mereka bisa produksi 1000 sampai mungkin nggak nyampe 1000, mungkin 100 sampai 150 dosis. Tingkatin dosisnya dari bisa skalanya kita bisa produksi sampai 4000 liter dalam 1 batch, jadi 1 bioreaktor itu. Dan skala 1 liter itu bisa
dipakai untuk 1 juta dosis. Wow, ya. Jadi scale up-nya banyak sekali ya. Kalau scale up-nya, Untuk bisa begitu dan jadinya bikin harganya murah dan bisa dibeli oleh negara-negara berkembang yang saat itu punya ketakutan menghadapi COVID. Gimana rasanya bisa menjadi seseorang yang berkontribusi untuk hidup jutaan orang? Senang sih bisa berkontribusi, tapi waktu itu pikirannya ya pekerjaannya makin lama makin banyak. Itu aja sih. Ya, dan seorang saintis mikirnya setelah proyek ini apa yang mau dikembangkan. Jadi tidak sempat kayak berandai-andai udah berapa juta orang yang berhasil kemudian ditolong dari temuan ini begitu, nggak memikirkan kayak gitu? Ya bilang oke ya, orangnya terbantu, mungkin proyeknya berhasil, tapi kita pikirannya selalu what comes next gitu, apa selanjutnya. Waktu itu pada saat penelitian di mana? Di negara mana? Di negara Inggris, di kota atau desa Oxford namanya. Gimana kok bisa akhirnya ikut dalam tim penelitian itu? Ya, karena memang saya bergabung dengan tim, tapi di awal yang saya kerjakan berbeda. Jadi yang saya direkrut untuk mengerjakan proyek vaksin rabies. Yang waktu itu memang pikirannya karena mereka tidak bisa produksi skala besar dan mereka sudah mulai uji klinis fase kedua dan ketiga pada saat saya direkrut. Jadi mereka udah berpikir untuk komersialisasi, tapi mereka tidak ada expertise untuk merubah produk mereka untuk bisa menjadi produksi tingkat besar dan viable commercially. Jadi saya direkrut dari Australia untuk mengerjakan proyek vaksin rabies ini. Nah, ini 3 bulan sebelum pandemi. Ya, saya mengerjakan proyek vaksin rabies, ternyata hasilnya sangat bagus dan belum pernah ada di Oxford. Jadi waktu itu supervisor saya, waktu ada proyek vaksin COVID, mereka merekomendasikan saya. Karena memang udah ada hasilnya, walaupun saya baru, maksudnya masih new recruit lah, masih baru di Oxford. Sebenarnya belum ada ya yang dari Oxford tiba-tiba disuruh memimpin proyek, walaupun masih maksudnya statusnya masih baru. Dan saya bukan orang Inggris kan, ini kan memang proyek yang didesain oleh pemerintah Inggris untuk ketahanan negara mereka. Jadi sebenarnya mereka nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain karena nggak ada ekspertis yang lain yang mengerjakan proyek yang sama gitu. Prof Karyana, gimana sih caranya supaya bisa direkrut oleh satu lembaga penelitian yang benar-benar kredibel dan kemudian berpengaruh buat dunia seperti itu? Gimana caranya waktu itu bisa direkrut tuh? Ajukan aplikasi atau dari penelitian atau dari apa sih cara jalannya? Jadi ya sebenarnya intinya ya harus menjadi kandidat yang terbaik, itu udah pasti. Satu, saya emang lulusan yang diminta emang satu harus udah punya PhD. Waktu saya udah semester terakhir, jadi belum nulis tesis, tapi sudah ke arah akan selesai tesisnya gitu, walaupun belum ditulis gitu. Jadi udah ada proyeknya, udah ada hasilnya, bisa dipresentasikan kepada Oxford. Nah, kebetulan proyek tesis saya itu berkaitan dengan vaksin, walaupun tidak exactly viral vector yang diusung oleh Oxford, tapi teknologi vaksin yang lain. Jadi menurut mereka saya mengerti tentang teknologi vaksin. Cita-citanya apa sih kalau udah, saya pengen tahu cita-citanya Prof Karyana apa sih kalau udah inventor dari vaksin yang sudah berpengaruh untuk dunia, terus cita-cita berikutnya apa lagi gitu loh. Yang kebayang apa cita-citanya? Jadi mungkin cita-cita setiap ilmuwan adalah memiliki legasi. Jadi mau penemuannya bisa dipakai oleh masyarakat, memiliki impact di masyarakat. Dengan cara ya saya menemukan core teknologi yang bisa dipakai ilmuwan yang lain supaya mereka bisa menciptakan penemuan-penemuan yang lebih baik lagi gitu. Parameternya yang sekarang di dunia sains adalah Nobel Prize. Itu membuktikan kalau penemuan kita memiliki impact yang besar, ya menaikkan standar kehidupan masyarakat. Yeay, semoga ya. Kita punya orang Indonesia yang bisa dapat Nobel Prize, bisa penemuannya berpengaruh untuk banyak orang. Kalau tadi kategorinya tadi berguna, bermanfaat tuh maksudnya apa sih? Banyak
memecahkan masalah, murah, bisa distribusi banyak atau apa? Sebenarnya kategorinya menurut Prof. Karina apa? Iya banyak, banyak. Bisa penemuan obat yang baru, ya. Nah, atau membuat obatnya jauh lebih terjangkau. Kalau mungkin Nobel Prize itu memang sudut pandangnya berbeda-beda. Ada yang Nobel Ekonomi, ada Nobel Prize Medicine, ada Nobel Prize Chemistry. Tapi untuk yang bagian yang sains, untuk medicine dan chemistry, biasanya harus menciptakan novel idea. Jadi penemuan yang belum ada sebelumnya, tapi penemuan itu bisa digunakan, teknologi itu bisa digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kalau di lab tuh bisa berapa lama tuh? Waktu itu saya bekerja 18 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya. Wah, selama berapa lama? Selama 6 bulan pertama. Kehidupan para saintis di mancanegara tuh kayak gimana sih, Prof? Masih sempat bergaul nggak? Pada saat pandemi ya tidak ada masalah. Bener-bener di lab aja begitu ya? Di lab. Ya, dan sebenarnya karena ada kewajiban untuk bekerja terus-menerus, jadi disarankan tidak keluar dari lab. Karena ada kemungkinan kalau kita kena COVID kan, ya sebenarnya nggak ada gantinya juga. Misalnya saya udah dibilang kalau kena COVID pun tetap harus bekerja di dalam lab. Jadi ibaratnya seperti di karantina begitu ya, di situ ya? Di dalam laboratorium untuk benar-benar fokus di sana menemukan penemuan dan vaksin dan obat. Yang orang-orang lain yang mungkin yang mengantar makanan juga harus jaga jarak minimum 2 meter dari saya supaya nggak kena virus COVID, dan juga makanan dikirim 3 kali sehari ke dalam lab. Gitu. Itu nggak suntuk, nggak butuh me time gitu misalnya? Iya, suntuknya karena saya sebenarnya bekerja seperti itu, tapi karena volume kerjaannya aja yang banyak, jadinya lebih ke arah capek jasmani dan rohani. Iya, terus gimana cara mulihinnya kalau kayak gitu kan bebannya juga berat kan, harus segera menemukan begitu, dan benar-benar di karantina. Kalau nggak segera menemukan nggak keluar gitu misalnya. Iya, jadi harus punya resilience kalau untuk menjadi ilmuwan ya. Dari awal emang kita dilatih untuk menjadi resilience karena untuk jadi ilmuwan kita melakukan banyak eksperimen, ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi kita dilatih untuk terus-menerus melakukan pekerjaan yang sama sampai kita mendapatkan hasilnya. Nah, ini mungkin to the extreme kalau pada saat pandemi. Kerjanya long hours dan segala macam. Tetapi kita lihat apa manfaat dari vaksin itu. Iya. Jadi emang ada pada saatnya saya down gitu, pada saat benar-benar suntuk gitu saya. Ada di saat low point saya bilang saya mau keluar dari project ini. Ke semua kolaborator. Ya, pada saat itu. Kalau saya kerja sendiri sih di dalam laboratorium karena pada saat itu lockdown. Dan semua teman-teman saya yang tidak terlibat di proyek COVID ini dipulangkan. Jadi benar-benar situasinya bekerja sendiri gitu di dalam laboratorium. Disitulah suntuk ya, karena tidak ada teman untuk bekerja bersama. Kalau saintis gitu ada ganteng nggak sih? Ada ya. Karena kan Prof. Karina belum nikah ya sampai sekarang ya? Ya belum. Pasangannya saintis juga? Belum punya pacar. Jadi ya kalau mau direkomendasikan bisa. Agak susah ya merekomendasikan seorang profesor yang belajarnya bukan hanya belajar soal bioteknologi, tapi juga belajar soal sekarang lagi ngambil S2 mengenai public policy. Iya. Di mana? Di ITB. Kenapa belajar public policy? Mau jadi pejabat, menjadi menteri, mau jadi apa? Ya, belajarnya lebih ke arah regulasi dan ekonomi kan. Ya, jadi belajar hal yang baru saja dan komplement dengan expertise saya gitu. Nah, jadi profesornya bilang sih, kita belajar ekonomi supaya tidak ditipu oleh ekonom. Jadi kalau kamu bisa merevisi sendiri, menganalisa sendiri apa yang mereka bicarakan baik atau benar atau tidak. Gitu. Ya. Jadi belajar public policy, ekonomi, bahkan sempat belajar masak juga 2 tahun di Australia. Benar. Kenapa belajar masak? Kok random banget gitu apa yang itu? Tapi sebenarnya itu random nggak? Apa yang dipelajarin atau memang itu adalah sesuatu yang memang tajam untuk cita-citanya dari Prof. Karina?
Tidak masuk rencana saya, tetapi rekomendasi dari orang tua ya, karena waktu itu bidang saya termasuk baru di Indonesia, jadi mereka agak khawatir sebenarnya. Ini anak sebenarnya mau jadi apa? Oh gitu. Di awal memang saya kurang komunikasinya dengan orang tua. Dia bilang selalu mau jadi apa. Jadi mungkin satu saat saya bilang saya mau bikin bom nuklir atau apa. Tapi nggak ada hubungannya sebenarnya sama dengan bioteknologi. Jadi mereka pikir oke. Mungkin anak ini perlu skill tambahan untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah sekolah masak. Ya. Jadi sekolah masak itu rekomendasi dari orang tua. Ya, benar. Karena mereka khawatir akan masa depan Prof. Karina mau jadi apa ini belajar bioteknologi. Iya. Menarik banget. Tidak ada contohnya gitu di Indonesia. Terapannya pun yang nggak ada waktu itu di Indonesia. Masih zaman lampau. Dan Prof. Karina mau nurut begitu ya, belajar masak 2 tahun. Iya, mulai dari nol. Kan saya anak baik. Ya, mendengarkan saran dari orang tua. Belajar masak apa waktu itu? Jurusan masakannya masakan Perancis. Ya. Terus kepake apa sekarang? Kepake juga nggak dalam hal meramu-ramu bioteknologi? Protokol di dalam laboratorium mirip dengan resep. Cuma standarnya berbeda aja, makanan dengan obat. Juga belajar tentang teamwork lah. Kalau di dalam dapur harus bekerja bersama-sama untuk mendeliver suatu makanan. Sama kalau di sains kan memang kita semuanya tidak bisa bekerja sendiri. Kita tidak bisa menguasai semua bidang. Kalau kita bidang bioprocessing yang saya tekuni, kita harus bekerja sama dengan bidang yang uji klinis gitu, dengan expertise yang lainnya supaya kita bisa menghasilkan satu produksi. Jadi mereka menganalisa, kita yang memproduksi, dan ada juga yang bagian yang merubah struktur dari teknologi vaksinnya. Apakah itu juga sebabnya Prof. Karina disebut sebagai Profesor 2 sendok makan? Iya benar. Jadi kita mulai dari skala kecil kan, karena eksperimen dengan obat itu mahal. Jadi kita tidak bisa melakukan semuanya dengan skala besar. Jadi sebenarnya kalau eksperimen dengan skala besar ya kita buang-buang funding sebenarnya. Karena ya semua bahannya adalah bahan dengan standar tertinggi. Jadi kalau mau merubah ingredients dari suatu produk, kita mulai dari simulasi. Dari skala kecil. Jadi saya mulai dari Labu Erlenmeyer yang tahu, yang dari bidang di laboratorium yang mungkin di SMP SMA, kayak Labu Erlenmeyer itu kita isi dengan 2 sendok makan sel manusia, jadi kira-kira 30 mil di dalam itu, dan kita bisa eksperimen itu dengan jutaan kondisi, yang mulainya dari situ, dan dari jutaan kondisi itu kita mulai dengan kondisi yang optimum untuk ditingkatkan skalanya, mungkin dari 30 mil kita mulai ke 3 liter, habis itu 3 liter, 50 liter sekali produksi, kemudian 200 liter, 1000 liter, sampai 4000 liter yang terbesar. Wow, ternyata ya, kemudian jalan hidup manusia ya, dari belajar masak, kemudian belajar meramu, kemudian masuk ke dalam meramu, akhirnya dapat nama gimmick Profesor 2 sendok makan. Nah, Prof. Karina katanya sekarang juga seorang entrepreneur. Punya perusahaan di Singapura. Itu mengenai apa perusahaannya? Kita mau membangun suatu drug discovery teknologi yang menggunakan pendekatannya dengan artificial intelligence. Gitu. Jadi konsepnya menggunakan data dari 3D structure dari biologi dengan interaksi antara antibody dengan target, dan konsepnya mau membangun obat dari nol tanpa template gitu. Jadi kita yang dibutuhkan adalah data dari targetnya sendiri itu. Wow, saya berusaha untuk menyimak kok, tapi nggak ngerti juga sih sebenarnya itu apa. Tapi ya itulah dia, betapa kompleksnya dunia dari Prof. Karina ya, bahkan orang tuanya aja saya berpikir, kamu mau apa gitu, karena nggak familiar dengan apa yang dikerjakan. Nah, pengen tahu dong, kalau Prof. Karina ngelihat perkembangan industri obat di Indonesia tuh kayak gimana sih? Dengan inovasi-inovasinya, karena kan Prof kan semuanya kan
proses penelitiannya kan di mancanegara gitu. Iya. Kalau kita Indonesia pengen juga dong kayak gitu tuh gimana? Ada masukan mungkin nggak? Indonesia kuatnya di bidang herbal karena mungkin biodiversity di Indonesia sangat luas ya. Tapi mungkin masih banyak yang perlu dihilirisasi. Jadi pemanfaatan sumber daya ini yang bisa sebenarnya dibuat menjadi obat. Tapi yang perlu diperbaiki mungkin obat teknologi modern masih agak jarang di Indonesia, perusahaan farmasi yang menguasai obat teknologi ya yang berstandar internasional masih agak jarang. Jadi mungkin bisa diperbanyak kolaborasi atau transfer teknologi dari luar. Jadi mungkin ya kolaborasi dengan luar, kita modal pengetahuan mengenai herbalnya, kemudian dari luar teknologinya, sehingga kemudian bisa terciptalah dari memanfaatkan berbagai kekuatan herbal di Indonesia ya. Iya, betul, jenis obat yang baru. Ada rencana melakukan itu? Saya lebih pendekatan dengan teknologi modern gitu, ya pendekatan dari basis bioteknologinya. Mungkin bisa dikembangkan ke arah herbal ke depannya. Iya. Kalau ada masukan nggak misalnya buat Pak Presiden, kalau dapat penghargaan dari Pak Presiden nih, gitu ya. Kira-kira bagaimana sih supaya bisa mendorong orang-orang seperti Prof. Karina lagi atau setidaknya membuat penemuan-penemuan kayak gitu di Indonesia? Yang satu mungkin mungkin masuknya ke arah pendidikan ya, karena yang mungkin direct direct relationship dengan kesehatan adalah mulainya dari pendidikan. Karena yang dimulai ya satu, fasilitas sebenarnya udah ada kan, fasilitas bisa dibuat dan equipment, mungkin peralatannya bisa dibeli di Indonesia. Yang perlu diperkuat adalah SDM-nya dengan keahlian yang terstandarisasi dan keahlian yang cukup dengan pengalaman yang ada. Ya, jadi mungkin berangkatnya dari bidang edukasi supaya tidak ada gap. Apa yang dipelajari di universitas biasanya tidak ada hubungannya dengan yang di industri, itu bukannya dicari oleh industri justru. Jadi mungkin perlu dihubungkan antara industri dengan akademik. Apa nih riset yang akan bisa dipakai oleh industri? Aduh, ini seneng ya kalau bicara sama ilmuwan ya. Luar biasa pengetahuannya. Prof, ingin tahu dong, masa kecilnya gimana sih? Hobinya apa sih sampai kemudian kok bisa tahu hobinya seorang ilmuwan yang kayak gini nih apa sih dulu? Saya hobinya standar seperti yang lain. Karena saya introvert, saya suka baca buku, dan ya hobinya kuliner, makan. Hobi standar. Ya. Cuman bedanya mungkin saya punya rasa ingin tahu yang lebih dalam. Di semester akhir di SMA, beliau mempresentasikan tentang proyek molecular biology. Jadi rekayasa genetika. Jadi ada satu proyek bagaimana caranya merubah warna ikan dari hitam putih menjadi warna-warni. Untuk anak SMA zaman yang waktu itu seperti sulap, seperti magic kan. Ternyata bisa loh saya merubah warna ikan dengan mengubah beberapa kode dari gen mereka. Ternyata saya bawa itu ke rumah dan saya baca-baca sendiri, apa nih sih sebenarnya bioteknologi? Apa saya cuma bisa merubah warna ikan? Ternyata aplikasinya luas. Ada bidang agriculture, bisa mengubah genetika dari benih itu supaya mungkin resisten terhadap hama, buahnya lebih besar. Bidang perikanan juga rekayasa genetika supaya salmon itu lebih banyak dagingnya, lebih besar, warnanya bisa jadi orange yang cerah. Kalau bidang yang lainnya, saya tertarik di bidang kesehatan, medicine. Ternyata aplikasinya adalah pembuatan obat dan treatment. Mungkin itu lebih masuk dari saya, karena mungkin saya mungkin dari kecil maunya antara dari insinyur atau dokter. Karena tertariknya bidang kesehatan atau bidang mungkin teknik sipil atau apa gitu. Untuk bidang bioteknologi kan nggak bisa jadi teknik sipil. Jadi saya masuknya ke arah kesehatan. Orang tua juga ilmuwan? Bukan. Tidak ada di keluarga inti saya yang seorang ilmuwan. Mereka lebih ke arah bisnis. Keduanya bisnis? Bisnis apa? Bisnis,
ayah saya memiliki apotek, tapi bukan mengerti farmasinya, dia lebih ke arah business owner. Kalau mama saya dulu accounting. Iya, jadi sama sekali nggak ada yang jadi ilmuwan. Itu sebabnya mereka khawatir, ini apa sih gitu ya. Waktu orang tua khawatir gitu, Prof. Karina nggak marah gitu. Mam, Pap, ini nih adalah suatu bidang yang begitu, kok disuruh masak gitu nggak marah, nggak... Ya agak kesel dengan orang tua, tapi ya mungkin salah sendiri. Dulu kan memang saya orang introvert, jarang komunikasi dengan orang tua. Jadi ya apa yang saya pelajari, saya tidak memberitahu sebenarnya aplikasinya seperti apa. Jadi saya waktu itu ya emang teenager, jadi masa-masa teenager gitu, maunya diem ya, terserah. Maksudnya problem saya kerjakan sendiri. Jadi mereka mungkin lebih ke arah khawatir sebagai orang tua. Saya mengerti sih sekarang. Prof, tapi ini nggak sih, pernah kebayang nggak? Ini nih ada satu goal, tadi kan ada penyakit ini nih yang, kepengen banget ngulik gimana cara nemuin obatnya gitu. Ada nggak? Iya, jadi yang dipikirin sekarang ya beban terbesar di Indonesia itu yang non-communicable disease ada 4 sebenarnya. Iya, jadi kanker, diabetes, jantung, dan darah tinggi. Nah, satu-satunya ya sebelum melakukan inovasi kita buat dulu obat yang bisa digunakan oleh masyarakat luas. Setelah itu baru kita kembangkan untuk obat yang belum ada. Sekarang jadi pelan-pelan aja, pelan-pelan. Transfer teknologi dulu, baru kita bisa buat sendiri, baru kita kembangkan, cari obat yang sulit gitu. Ya, itu yang sekarang lagi kepingin nanti suatu hari dipecahkan oleh Prof ya. Iya. Memecahkan 4 masalah kesehatan utama, penyakit paling banyak di Indonesia. Iya. Jadi Indonesia harus tahu bagaimana cara ya memproduksi obat ini dulu, membuat obat ini, karena emang masalah 4 penyakit ini jumlah penderitanya makin lama makin banyak. Iya. Ada banyak nggak sih orang Indonesia yang di bidang penelitian bioteknologi kayak Prof gitu di mancanegara? Pernah ketemu gitu? Ya mungkin pernah ketemu dengan beberapa saintis di luar, tapi mungkin bidang kita tidak selalu sama gitu, tapi mungkin beririsan sedikit-sedikit. Iya. Kalau misalnya suatu hari nih Prof diminta untuk kembali ke Indonesia gitu, berkarya di Indonesia mau? Kalau itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya ya kenapa tidak kan. Memang tujuannya emang satu ya membantu negara sendiri dulu kan. Saya sudah memberikan impact ya di luar, tapi ya memang non direct resultnya ada di Indonesia ya, vaksin AstraZeneca, dan mungkin ntar lagi vaksin rabies, dan ada vaksin malaria juga. Tapi ya kalau memang bisa berkarya di Indonesia dan memiliki direct impact yang lebih luas di Indonesia ya kenapa tidak. Tapi saya inginnya berkarya sesuai dengan skill dan kemampuan saya. Yeay, jadi tetap ya Indonesia in your heart ya, untuk kemudian bisa memecahkan masalah-masalah kesehatan di Indonesia ya. Tetap orang Indonesia kan. Pernah nggak ditawarin keluarga negaraan lain, kan banyak negara ya, misalnya kemudian Australia juga salah satunya, menawarkan keluarga negaraan bagi mereka yang berprestasi. Pernah ditawarin juga Australia atau Inggris gitu? Waktu itu ya Inggris dulu, waktu itu Inggris. Waktu itu saya bisa shortcut oleh global talent dan jadi citizen. Tapi kan Indonesia emang tidak tidak memberikan dual citizenship ya, tapi ya saya tetap memilih Indonesia. Kan biasanya ya, dari yang saya pernah ngobrol ya, yang mereka yang pernah ditawarin keluarga negaraan oleh negara lain, ini kan janji yang diberikannya juga banyak ya. Maksudnya kemudian mendapatkan keluarga negara ini bisa dapat kemudahan bla 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 segala macam. Kenapa kok tidak memilih kenyamanan itu dan memilih tetap jadi warga negara Indonesia gitu? Ya mungkin masih ya satu, saya tidak mau lepas keluarga negara Indonesia karena saya orang Indonesia ya. Yang kedua ya saya bisa belajar di negara maju, tapi saya mau aplikasikan ya, teknologi ini di Indonesia. Kan maunya membantu masyarakat Indonesia di mana saya memiliki impact yang paling besar gitu. Kalau di negara lain ya teknologi sudah maju kan, obat-obat yang dibutuhkan banyak macamnya. Mereka memiliki pilihan.
Kalau di Indonesia pilihannya cuma satu, ya impor. Dan biasanya harganya tidak terjangkau. Karena ya jadinya berapa kali lipat lebih mahal. Nah, menurut saya sih itu kurang adil sih. Iya. Keren banget, Prof. Jadi walaupun udah kemana-mana, udah berkarya di mana-mana, ya tetap ya ujung-ujungnya pengen berkarya buat Indonesia. Prof, sekarang nih kan boleh terakhir nggak, boleh kasih pesan ke juga para netizen. Memang kemarin itu ada satu hashtag yang lumayan mengemuka ya, namanya kabur aja dulu. Ya, kabur aja dulu nih ada yang mengartikan itu sebagai satu tindakan pesimisme, ada juga yang mengartikan sebagai tangkap saja berbagai opportunity yang ada di luar negeri, gitu. Menurut Prof, mungkin bisa memberikan tipsnya bagaimana dengan anak-anak Indonesia yang ya mungkin pesimis atau mungkin tangkap opportunity di luar negeri, bagaimana? Saya open sih untuk itu, terserah sih mereka mau belajar di mana, kabur aja dulu, kalau mau balik lagi ya nggak masalah kan. Saya juga seperti itu, saya juga belajarnya di luar negeri, tetap berkarya di luar negeri, tapi kalau ada kesempatan berkarya di dalam negeri ya saya juga ambil opportunity-nya seperti itu. Sepanjang itu menangkap opportunity bukan pesimisme ya. Tetapi maksudnya keadaan yang buruk bukan hanya ada di Indonesia, di luar juga seperti itu kan. Sekarang juga bidang sains juga di beberapa negara mengalami penurunan, dan problemnya maksudnya kalau keluar pun bukannya free problem, ya pasti harus banyak problem lain yang harus ditangani gitu. Jadi untuk menjadi ilmuwan ya harus resilience, punya ketekunan. Jadi kalau ada problem pun kita harus tangani, apapun nanti hasilnya seperti itu. Jadi ya menurut saya ya coming from orang yang pesimis, saya kan orang standarisasi CGMP. Jadi saya harus membuat skenario yang terburuk untuk proyek itu supaya kita punya mitigation plan, bagaimana cara menangani resiko yang terburuk itu. Ya, jadi pesimis boleh, cuman kita harus lihat lagi jalan keluarnya seperti apa. Apakah mungkin harus dibuat perbandingan, apakah saya lebih sukses di luar negeri karena saya memiliki skill tertentu yang diingini mereka, atau karena saya tidak bisa berkarya di dalam negeri, makanya saya kalah saing seperti itu. Jadi ya gimana? Apakah tidak ada opportunity? Menurut saya sih selalu ada jalan kalau ada kemauan sih. Iya. Yang penting tadi kalau mau menangkap opportunity, jangan dimulai dengan sebuah pesimisme ya. Jangan pesimis dulu, lakukan dulu. Tapi tetap harus ada persiapan. Kalkulasi dan persiapan ya. Kalau ada kesempatan ya, kalau kita nggak siap pun, nggak ada skillnya, tetap tidak bisa dilakukan. Ya. Prof, terakhir Prof, kasih tips sukses dong, karena menurut kami Prof tuh sukses dan bisa menginspirasi banyak netizen muda lainnya. Kasih tips dong ke para netizen, gimana caranya supaya bisa sukses prinsip-prinsipnya Prof. Ya, menurut tips sukses saya, jadi untuk sekarang banyak quotes sih katanya, Jack of all trades is a master of none gitu. Tapi sebenarnya lebih bagus kalau kita menjadi generalis daripada spesialis. Gitu. Karena mungkin quotes yang setelahnya adalah oftentimes is better than a master of one. Jadi mungkin untuk orang akademik itu mungkin lebih advice-nya ke orang akademik, kita juga harus menjadi generalis. Jadi kita mengerti hulu dan hilirnya. Jadi kita mengerti sistemnya dan kita bisa apply ilmu kita di mana saja. Jangan hanya belajar satu tapi mendalam, tapi kita harus mengerti ini koneksinya akan kemana. Yang mungkin itu yang saya ajarkan kepada murid-murid saya. Kalau ini saya bidangnya molekular biologi, jangan hanya belajar molekular biologi saja. Mengerti ini aplikasi molekular biologi akan kemana. Prof mengajar di? Saya mengajar di Universitas Airlangga, ada mengajar juga di Melbourne University. Nah, dan kemungkinan ya harus mengajar di Singapura juga kalau memang kita akan jalan di Singapura.
Prof. Karina Jo, makasih banyak ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita memiliki sebuah keilmuan bisa diaplikasikan. Makanya kemudian tadi Prof juga belajar public policy untuk tahu bagaimana aplikasinya dari apa yang Prof pelajari. Tapi tadi juga bagaimanapun sudah berkarir, berkarya, belajar, hidup di mancanegara, tetap hatinya Indonesia. Memecahkan masalah-masalah Indonesia dan dimanapun ada masalah, jadi memang jiwa resilience itu penting untuk dimiliki. Karena dengan jiwa resilience lah penemuan-penemuan hebat bisa dicapai. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Prof sudah bersama kami dan nanti kita jumpa lagi di Penjaga Harapan. Terima kasih sudah menghidupkan harapan-harapan banyak netizen Indonesia juga pastinya. Makasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.